record. Oke, kita akan belajar dengan LMS Si Pintar. Kita simak bersama-sama model-model pembelajaran atau pemetaan model pembelajaran. Belajar mandiri pintar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar sobat pelatihan hari ini? Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Saat ini kita akan belajar bersama terkait metodologi pembelajaran. Bersama saya Muhammad Fauzan Widya Iswara dari Balai Tingkat Keagamaan Bandung. Pada sesi ini kita akan bahas tentang pemetaan model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran. Pada tema ini terdapat dua indikator pembelajaran. Yang pertama adalah pemilihan model pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sedangkan indikator yang kedua adalah implementasi pemilihan model pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Sobat pelatihan yang berbahagia, tentu sobat pelatihan masih ingat pada tayangan sebelumnya mengenai penjelasan tentang pengertian, pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Dan apa perbedaannya? Serta mengapa kita harus menerapkan metode dan model pembelajaran. Pada beberapa video sebelumnya, terkait pertanyaan tersebut telah terjawab. Sini saya hanya ingin menyampaikan secara umum mengenai definisi metode dan model pembelajaran serta alasan mengapa kita harus menerapkan metode dan model pembelajaran. Sobat pelatihan rahimakumullah, banyak perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan pakar pendidikan mengenai definisi dan perbedaan tentang pendekatan, strategi, metode, dan model pembelajaran. Maka sebaiknya kita kembali kepada konteks kurikulum yang digunakan pada madrasah kita. Apakah menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum merdeka? Jika di dalam kurikulum 2013, pendekatan yang disarankan adalah menggunakan pendekatan saintifik dengan menerapkan model discovery learning, problem-based learning, dan project-based learning. Sedangkan pada kurikulum merdeka, pendekatan yang digunakan adalah teaching at the right level, atau pembelajaran yang didasarkan pada kemampuan dan karakteristik serta kondisi siswa. Maka strategi yang digunakan dapat berupa contextual learning, discovery learning, problem-based learning, project-based learning, student-centered learning, cooperative learning, dan lain-lain. Sobat pelatihan yang berbahagia, konsep metode dan model pembelajaran pada tayangan kali ini adalah metode pembelajaran sebagai cara yang digunakan oleh seorang guru untuk mengajarkan materi pembelajaran kepada murid. Sedangkan model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, terkait mengapa kita harus menerapkan metode dan model pembelajaran, hal ini karena menjadi amanat dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 40 Ayat 2, menjelaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Sobat pelatihan rahimakumullah, pembelajaran pada kurikulum merdeka pada prinsipnya tidak terpisahkan dari kegiatan asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidik dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju, sehingga keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi tertentu. Maka pembelajaran diawali dengan proses perencanaan pembelajaran yang meliputi tujuan pembelajaran, langkah-langkah
pembelajaran, dan rencana asesmen pembelajaran. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, interaktif, dan kontekstual. Tahapan berikutnya adalah proses asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran diharapkan dapat mengukur aspek apa yang seharusnya diukur dan bersifat holistik. Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tahap pelaksanaan pembelajaran, setelah menentukan tujuan pembelajaran, maka pada siklus langkah-langkah pembelajaran berikutnya, kita diamanahi untuk melaksanakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada siklus ini, pendidik diharapkan dapat menyelenggarakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta. Lalu, bagaimana menentukan pilihan model pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Sobat pelatihan, dalam memilih model pembelajaran, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajaran, kemampuan tahap belajar siswa dan guru, sarana dan prasarana pembelajaran, ketersediaan durasi waktu, kelebihan dan kekurangan metode dan model pembelajaran. Lalu, apakah tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran telah relevan? Sobat pelatihan, menganalisis keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran merupakan hal yang niscaya. Maka sebaiknya sobat pelatihan memeriksa terlebih dahulu kejelasan capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang diambil. Sumber capaian pembelajarannya sebaiknya langsung dari salinan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 033-H-KR-2022. Kurikulum ini bagi guru mata pelajaran umum di sekolah dan madrasah, serta guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. Sedangkan bagi guru-guru pengampu mata pelajaran PAI dan bahasa Arab di madrasah, pengambilan capaian pembelajarannya harus bersumber dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3211 tahun 2022. Sobat pelatihan, setelah mengambil capaian pembelajaran dari sumber yang benar, maka langkah berikutnya sobat pelatihan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan capaian pembelajarannya dengan tepat. Kemudian temukan kompetensi dan konten atau materi yang terdapat di dalam capaian pembelajaran. Lalu rumuskan tujuan pembelajarannya sesuai kompetensi dan kontennya. Selanjutnya mengurutkan tujuan pembelajaran dari yang sederhana ke tujuan pembelajaran yang kompleks, dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang mudah ke yang sulit, sehingga hal tersebut menjadi alur tujuan pembelajaran. Sobat pelatihan yang berbahagia, prinsip di dalam proses pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah bagaimana mengupayakan mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Maka pada pelaksanaannya, pendidik menggunakan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kompetensinya. Misalnya, dengan menerapkan metode pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun beberapa model pembelajaran yang tergambar pada metode pembelajaran, baik berbasis masalah atau berbasis proyek, dapat dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karakteristik mata pelajaran, kesiapan siswa, durasi waktu, dan ketersediaan sarana prasarana diantaranya.
think, pair, and share models, mind mapping models, numbering head together models, STID atau Student Team Achievement Division, gallery walk models, window shopping models, dan lain-lain. Sedangkan beberapa model pembelajaran berdasar metode pembelajaran discovery learning yang dapat dipilih diantaranya snowball throwing models, inside and outside circle models, two stray models, picture and pictures models, take and give models, time token models, dan lain-lain. Sobat pelatihan, demikian tayangan pemetaan model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran pada sesi pertama. Terkait pemilihan model pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran disampaikan. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama. Oke, kita lanjutkan sahabat pendidikan untuk pemetaan model pembelajaran. Kita simak. Belajar mandiri, pintar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan saya Muhammad Fauzan, Widyaswara dari Balai Diklat Keagamaan Bandung. Semoga sahabat pelatihan masih semangat dalam mengikuti lanjutan tayangan berikut ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Sobat pelatihan, bahasan materi tentang pemetaan model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran pada sesi kedua ini akan mendalami terkait implementasi pemilihan model pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Apakah sobat pelatihan masih ingat bagaimana tahapan melakukan analisis keterkaitan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran? Langkah pertama adalah mengumpulkan data berupa capaian pembelajaran dari sumbernya, yaitu Salinan Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, nomor 032-H-KR-2022, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, nomor 3211 tahun 2022 bagi mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah. Langkah berikutnya, mengidentifikasi capaian pembelajaran sesuai mata pelajaran yang diambil. Kemudian menerjemahkan capaian pembelajaran menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Cara merumuskan tujuan pembelajaran adalah dengan menganalisis mana kompetensi yang diharapkan dari siswa dan mana konten atau materi bahasanya. Selanjutnya disusun menjadi alur tujuan pembelajaran untuk memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sobat pelatihan yang berbahagia, implementasi model pada pembelajaran dapat dilaksanakan pada kegiatan pendahuluan, pada kegiatan inti, atau pada kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, saat melakukan apersepsi, sobat pelatihan dapat menerapkan model kooperatif script secara berpasangan. Siswa A menyampaikan penjelasan pemahamannya terkait poin-poin penting yang dipelajari pada minggu yang lalu. Sedangkan siswa B menyimak, kemudian dilakukan secara bergantian. Tentu saja, guru terlebih dahulu harus menyampaikan poin-poin penting mana yang ditanyakan kepada kelompok A atau kelompok B. Pada kesempatan lain, guru boleh memilih model hot cards pada kegiatan pendahuluan dengan cara siswa menulis nama pada kartunya masing-masing. Kemudian guru menyampaikan sebuah pertanyaan. Selanjutnya siswa mengangkat kartu namanya dan menjawab pertanyaan jika dipersilakan oleh guru. Dan kartu namanya dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan.
Sobat pelatihan yang dirahmati Allah, penggunaan model pembelajaran juga dilaksanakan pada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Beberapa model pembelajaran yang biasanya sobat pelatihan praktekkan seperti jigsaw, pembelajaran berbasis masalah, atau proyek, dan masih banyak model lain yang dapat sobat pelatihan pilih. Pada kegiatan penutup, sobat pelatihan dapat memilih model pembelajaran Think, Pair, and Share atau Think, Talk, and Write saat melaksanakan kegiatan refleksi pembelajaran. Sobat pelatihan rahimakumullah, berikut ini akan dijelaskan bagaimana mengimplementasikan pemilihan model pembelajaran dan contohnya. Saya mengambil salah satu contoh capaian pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis fase D pada madrasah dengan elemen Al-Quran. Silakan disimak. Capaian pembelajarannya tercantum di sana adalah peserta didik mampu melafalkan, menghafal, memahami, mengkomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran secara tekstual dan kontekstual tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat pemurah, optimis dan sabar, infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal. Demikian seterusnya. Mari kita temukan kompetensinya. Peserta didik mampu melafalkan, menghafal, memahami, mengkomunikasikan, menganalisis arti dan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran secara tekstual dan kontekstual. Sedangkan jika kita lihat kontennya adalah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat pemurah, optimis dan sabar, infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal. Sobat pelatihan, mari kita analisis tujuan pembelajarannya. Model pembelajaran manakah yang tepat dipilih untuk tujuan yang dimaksud? Jika kompetensi siswa yang diharapkan adalah mampu melafalkan dan menghafal, sobat pelatihan dapat memilih model cooperative script atau inside and outside circle models. Jika kompetensinya adalah memahami, sobat pelatihan dapat memilih model Think, Pair, and Share atau discovery learning. Begitu seterusnya. Akan saya sampaikan contoh yang kedua. Apabila sobat pelatihan mengampu mata pelajaran PAI fase D di sekolah, mari kita simak capaian pembelajarannya. Elemennya adalah Al-Quran Hadis, yaitu peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi, dan posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Peserta didik juga memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Jika kita identifikasi kompetensinya, kurang lebih ada 5 kompetensi, yaitu memahami definisi, memahami posisinya, memahami pentingnya, menjelaskan pemahaman, memahami tingginya semangat. Kemudian kontennya pun juga ada 5, yaitu definisi Al-Quran dan hadis Nabi, posisi Al-Quran hadis sebagai sumber ajaran agama Islam, pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam, sikap moderat dalam beragama, dan semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Sobat pelatihan, implementasi pemilihan model pembelajaran didasarkan pada tujuan pembelajarannya. Kita dapat memilih model cooperative script atau Think, Pair, and Share.
Jika tujuannya adalah memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi, dengan tujuannya adalah agar siswa mampu menjelaskan pemahaman tentang sikap moderat, maka model yang dapat dipilih bisa berupa window shopping models atau ujuk karya. Atau jika kompetensinya memahami tokoh besar intelektual Islam, dapat memilih model jigsaw dan pembelajaran berbasis proyek. Sobat pelatihan yang berbahagia, tidak ada satu model pembelajaran yang terbaik. Semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satu model yang dapat digunakan untuk semua kompetensi atau tujuan pembelajaran. Maka ingatlah bahwa langkah yang harus sobat pelatihan lakukan adalah menganalisis kedalaman dan keluasan materi, kemudian mengidentifikasi kemampuan siswanya, pertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarananya, pertimbangkan juga kelebihan dan kekurangan model pembelajaran. Ingat, yang paling penting adalah bagaimana sobat pelatihan dapat mengintegrasikan aspek pengetahuan dan keterampilan dalam satu model penerapan model pembelajaran. Sobat pelatihan yang berbahagia, demikian penyajian materi pemilihan model pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilafnya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama. Oke, sahabat, saya stop share. Demikian tadi bagaimana kita memetakan model pembelajaran. Kata kuncinya tidak ada model pembelajaran yang terbaik. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Mari kita menentukan model pembelajaran itu sesuai kebutuhan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sahabat pendidikan, di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.